Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya dalam pembahasan materi ajar kelas 12 IPS bab 2 atau KD 3.2 pertemuan ketiga. Ya, jangan lupa simak terus video-video di channel Yogi Edutainment, karena di dalam channel ini tidak hanya ada pembahasan edukasi, tapi juga ada hiburan, ada musik, dan lain-lainnya. Jadi, saksikan terus. Dan jangan lupa subscribe, share, like untuk channel ini. Dan terima kasih atas supportnya. Oke, kita masuk ke materi pembelajaran. Ya, materi pembelajaran pada kali ini adalah tentang struktur keruangan kota. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang struktur keruangan desa, dan bisa juga telah membahas bentuk atau pola persebaran desa, dan juga sudah membahas tentang tahap-tahap perkembangan kota. Dan sekarang kita lihat struktur keruangan kota, atau kita lihat teori-teori dari pola-pola perkembangan kota. Oke, kita mulai. Seperti biasa, yang pertama, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya masih sama, yaitu yang pertama, KD pengetahuannya, menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Itu adalah KD pengetahuannya. Sedangkan KD keterampilannya adalah diharapkan nanti membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau bagan atau gambar biasanya. Oke. Dan yang berikutnya, tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian atau peserta didik itu mampu menganalisis teori-teori pola keruangan kota dan mampu menyebutkan contoh-contoh kota dari pola-pola keruangan kota yang sudah dibahas tadi. Oke, itu adalah tujuan dari pembelajarannya. Dan bagaimana sih manfaat pembelajarannya? Nah, manfaat pembelajaran kalian mempelajari materi ini itu, jadi kalian itu tahu macam-macam dari teori-teori pola keruangan kota, dan nanti bisa kalian lihat, kalian analogikan atau kalian bandingkan, kira-kira Indonesia termasuk tidak ya? Ada tidak ya kota-kota di Indonesia yang termasuk dalam teori-teori pola keruangan kota ini? Oke, kita lihat sampai akhir ya. Ya, tata ruang kota. Nah, tata ruang kota itu bagaimana sebuah kota tersusun secara berpola dan teratur dari bagian inti kota sampai ke luar kota atau pinggiran kota. Nah, berikut adalah macam-macam dari isi dari tata ruang kota itu. Yang pertama, pusat kota. Pusat kota atau inti kota atau biasa kita sebut dengan CBD, Central Business District, yaitu pusat kegiatan kota, baik kegiatan ekonomi, politik, kebudayaan, dan sosial ya. Namanya pusat kota berarti adalah pusat atau kegiatan, inti kegiatan dari sebuah kota itu. Semuanya ada di sana, aspek ekonomi, bisnis pusatnya di sana, politik pusatnya di sana, kebudayaan banyak pusat di sana, sosial juga pusatnya di sana. Itu adalah pusat kota. Dan selanjutnya ada yang kedua, selaput inti kota. Selaput inti kota adalah lokasi pusat kegiatan yang berada di luar inti kota, yang merupakan perluasan atau pemekaran kota. Namanya selaput berarti dia itu adanya di bagian luar. Nah, dia tuh yang mengelilingi pusat inti kota. Nah, itu ya. Yang ketiga, kota satelit. Kota satelit itu adalah suatu kawasan yang mempunyai sifat perkotaan, yang fungsinya apa? Sebagai penopang atau memberi daya dukung bagi kehidupan di kota. Contohnya, kota-kota di sekitar Jakarta. Jakarta kan dikenal sebagai kota metropolitan ya. Di sekitarnya ada kota-kota satelit. Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Nah, daerah-daerah di sekitar kota Jakarta itu adalah yang menjadi atau berfungsi sebagai kota penopang kehidupan masyarakat di Jakarta. Kenapa? Bogor fungsinya untuk memberikan pangan ya, sayur-sayuran, buah-buahan, tenaga kerja juga bisa. Lalu
Ada lagi Bogor, ada Depok, industri, Bekasi, industri Tangerang, industri dan lain-lain. Itu adalah fungsi dari kota satelit. Lalu yang berikutnya yang keempat adalah suburban. Suburban itu adalah suatu daerah di sekitar pusat kota yang berfungsi sebagai daerah pemukiman dan pabrik industri. Nah, suburban itu adalah daerah di sekitar pusat kota dan fungsinya itu digunakan sebagai pemukiman para masyarakat yang tinggal di sekitar kota dan juga dibangun industri-industri atau pabrik-pabrik. Oke, itu adalah suburban. Nah, kita lihat ini ya. City, suburban, suburban place, urban place, rural, urban, rural. Nah, rural itu artinya adalah pedesaan. Yang terakhir tadi ya. Rural itu artinya adalah pedesaan, berarti yang paling luar itu adalah pedesaan yang paling jauh dari pusat kota. Dengan urutan tadi ya. Pusat kota, selaput inti kota, kota satelit, suburban, lalu yang terakhir ada rural atau pedesaan. Oke, ini penjelasannya ya. Penjelasan dari skema ini atau pola keuangan kota ini. Yang pertama, city. City itu kota, berarti dia itu pusat kota. Suburban itu adalah wilayah pemukiman atau pengaju ya. Suatu area yang lokasinya dekat pusat kota atau inti kota dengan luas mencakup daerah pengaju. Nah, ini berarti daerah pengaju itu apa? Jadi daerah pengaju itu daerah tempat tinggal para masyarakat yang pulang pergi dari rumah ke tempat kerja di kota lalu pulang lagi ke rumah. Itu adalah pengaju. Jadi suburban adalah daerah pemukiman penduduk. Suburban fring adalah suatu daerah peralihan antara kota dengan desa mengelilingi suburban. Jadi ini adalah peralihan nih daerah pinggiran kota, tapi sifatnya masih mirip dengan kota. Ya. Suburban fring, ada urban fring. Nah, urban fring adalah daerah batas luar kota, pinggiran kota banget. Berarti masih kota tapi daerah pinggirannya. Nah, sifatnya masih mirip dengan kota. Rural urban fring adalah daerah yang terletak antara kota dengan desa, yang ditandai dengan penggunaan tanah campuran. Nah, jadi rural urban fring itu adalah daerah yang terletak antara kota dengan desa, yang ditandai dengan penggunaan tanah campurannya. Jadi di sini tuh ada kota, ada desa, dan dibatasi antara perbedaan itu dengan pemanfaatan tanahnya. Ada yang tanahnya itu dibuat untuk pemukiman, ada yang untuk pertanian, perkebunan. Nah, itu adalah rural urban fring. Dan rural itu sudah masuk dalam desa. Secara administratif sudah masuk dalam desa, dan secara fisiknya itu sudah banyak kegiatan pertanian desa. Kehidupannya lebih agraris. Nah, itu adalah rural. Oke. Next. Sekarang kita masuk ke dalam teori pola perubahan kota. Ya, teori yang pertama adalah teori konsentris atau the concentric theory. Nah, siapa yang mencetuskan teori ini? Teori ini dicetuskan atau dikembangkan oleh Ernest W. Burgess ya, yang menyatakan bahwa perkembangan suatu kota akan mengikuti pola lingkaran-lingkaran konsentrik. Ini ya, pola lingkaran ini ya. Perkembangan suatu kota akan mengikuti pola lingkaran-lingkaran konsentrik. Masing-masing zona tumbuh sedikit demi sedikit ke arah luar pada semua bagian, sehingga pada akhirnya akan terbentuklah pola keruangan yang berlapis-lapis dengan CBD sebagai pusat. Kita langsung ke gambar. Ini adalah pola teori konsentris. Zona 1 di sini CBD itu ada pusat kegiatan ya, atau Central Business District. Lalu yang kedua ada zona peralihan, zona perdagangan beralih ke pemukiman. Lalu yang ketiga ada permukiman kelas pekerja atau buruh. Yang keempat pemukiman kelas menengah. Yang kelima zona pengelaju. Oke, nah sekarang kita lihat penjelasannya. Ya, keterangan yang pertama, CBD itu jelas dia adalah pusat kegiatan kota, atau lapisan ini merupakan pusat bagi segala kegiatan kota, baik itu perniagaan, perdagangan, pengangkutan, serta kegiatan pusat lainnya. Perniagaan itu perdagangan ya, perkantoran,
transportasi, angkutan, terus jasa, pemerintahan, di sana semua. Yang kedua, daerah transisi atau zone of transition. Zona pada lapisan ini banyak dihuni oleh golongan penduduk berpenghasilan rendah, para migran yang datang dari desa, sehingga kawasan ini berkembang sebagai kawasan sesak atau slum area atau daerah kumuh. Jadi daerah kumuh pada teori ini berada di daerah transisi. Kenapa daerah transisi menjadi daerah kumuh? Karena daerah ini kebanyakan adalah penduduk yang berpenghasilan rendah atau banyak orang yang urbanisasi ke kota tapi tidak punya skill, kemampuan, ijazah tidak mumpuni, akhirnya tidak berpenghasilan, bahkan menganggur dan membangun rumah di kawasan ini. Jadilah kawasan kumuh atau slum. Yang ketiga, daerah tempat tinggal para pekerja. Daerah tempat tinggal para pekerja. Jadi di sini adalah zonanya sudah lebih baik daripada zona sebelum yang transisi. Jadi zona ini sudah lebih rapi, sudah lebih tertata karena penduduk yang tinggal di sini adalah orang-orang yang memang berpenghasilan. Dikatakan mereka itu bekerja, maka itu disebut dengan zone of working men's home. Tuh. Yang keempat adalah daerah tempat tinggal kelas menengah. Kawasan ini dihuni oleh kelas menengah yang terdiri dari orang profesional, baik sendiri, pengusaha, para pegawai, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah daerah tempat tinggal para pengelaju, dan ini adalah daerah kawasan terluar dari kota dan merupakan kawasan perumahan mewah atau perumahan elit. Oke, jadi terlihat di sini nomor 3 itu adalah zona bawah ke menengah, daerah penduduk tempat tinggal rendah ya, yang ini menengah, yang ini sudah tempat elit. Nah, itu adalah pola-pola teori konsentrasi. Kesimpulannya berarti semakin jauh dari pusat kota, maka semakin elitlah pemukimannya. Dan CBD adalah pusat kegiatan kota, baik itu perniagaan, perdagangan, jasa, transportasi, kantor, dan lain-lain. Oke, itu adalah teori konsentris. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh-contoh negara dengan teori konsentris. Maaf ya, typo ini kurang N. Pertama, kota Amsterdam, ini ya, kota Amsterdam. Dan ini yang kedua adalah kota Adelaide di Australia. Oke, good ya. Next, teori sektor. Ini adalah teori yang kedua. Teori ini diperkenalkan oleh Hong Hoi yang menyatakan bahwa perkembangan unit-unit kegiatan di daerah kota tidak mengikuti zona-zona yang teratur secara konsentris, tapi dengan membentuk sektor-sektor tertentu saja. Nah, sektor-sektor ini bisa terjadi di sepanjang jalur transportasi darat maupun angin, sehingga perkembangan kota lebih menyerupai gurita. Jadi ini berbeda dengan teori sebelumnya. Kalau teori konsentris itu katakan bahwa perkembangan kegiatan penduduk di kota itu mengikuti lapisan-lapisannya, teratur, rapi. Tapi menurut teori sektor ini, perkembangan kota itu terlihat hanya membentuk sektor-sektor tertentu. Jadi tidak teratur, tapi dia membentuk tempat-tempat tertentu atau sektor-sektor tertentu. Misalkan ya, nomor 1 nih CBD, nomor 2 daerah grosir atau manufaktur, perdagangan ya, manufaktur. Lalu yang ketiga ada pemukiman kelas rendah, yang keempat pemukiman kelas menengah, yang kelima pemukiman kelas atas. Oke, itu keterangan. Kita lihat penjelasan. Ya, yang pertama sama seperti tadi, CBD itu adalah pusat segala kegiatan dari penduduk. Yang kedua ada daerah industri kecil dan perdagangan, industri kecil dan manufaktur. Ya. Terdiri dari kegiatan pabrik ringan, terletak di ujung kota dan jauh dari kota menjari ke arah luar ya. Ini ya, kita nomor 2 ya. Dia menjari ke arah luar seperti jari-jari ban kendaraan. Oke. Lanjut yang ketiga, daerah pemukiman kelas rendah. Dihuni oleh penduduk yang mempunyai kemampuan ekonomi lemah. Di sini dilihat di gambar itu cukup mendominasi karena hampir separuh dari pola dari teori sektor ini. Lalu yang keempat ada pemukiman kelas menengah. Pemukiman kelas menengah. Golongan ini dalam taraf kondisi kemampuan ekonomi yang menanjak dan semakin baik. Jadi ini jika dilihat dari kemampuan ekonominya menengah ke atas. Gitu.
Dan yang terakhir adalah daerah pemukiman kelas tinggi. Jelas ini adalah daerah pemukiman yang memang ditinggali oleh orang-orang yang penghasilannya sangat tinggi. Dan bisa dikatakan status sosialnya juga dikatakan dia adalah pemukiman kelas elit atau kelas atas. Oke, itu adalah penjelasan dari teori sektor. Contoh dari teori sektor, kita lihat pertama ada contoh-contoh dari negara kota Boston. Ini ya Boston. Dan yang ini California, dan yang ini LA atau Los Angeles. Ini adalah contoh-contoh kota yang memakai pola teori sektoral. Oke, next. Teori inti ganda. Teori inti ganda atau multiple nucleus theory. Pencetusnya adalah Harris dan Ullman pada tahun 1945. Nah, menurut mereka, pertumbuhan kota berawal dari pusat pertumbuhan, kemudian menjadi bentuk yang kompleks karena muncul nukleus baru sebagai kutub pertumbuhan, seperti perguruan tinggi, kompleks industri, dan terminal bis. Nah, jadi menurut Harris dan Ullman ini, pusat kegiatan pertumbuhan kota itu berawal dari pusat pertumbuhan 1 CBD. Nah, kemudian setelah berkembang akan muncul pusat-pusat lainnya, pusat-pusat baru tapi lebih kecil sifatnya daripada pusat kota itu. Nah, inilah menurut teori inti ganda. Oke, kita lihat ya. Nomor 1 TPK atau CBD, nomor 2 ada grosir manufaktur, nomor 3 ada pemukiman kelas rendah, 4 menengah, 5 kelas tinggi, 6 manufaktur berat. Manufaktur itu ini ya, pabrik ya, industri berat ya. 7 daerah di luar daerah di luar CBD. Ini bisa menjadi inti baru nih. 28 pemukiman suburban, 9 daerah industri suburban. Suburban itu berarti tadi apa? Dia itu di pinggiran kota. Nah, zona 9 ini berarti industri kecil di daerah pinggiran kota. Seperti itu. Oke, jadi dengan adanya inti-inti itu akan muncul kutub-kutub pertumbuhan yang baru menurut si Harris dan Ullman. Nah, oke, ini penjelasannya. Teori inti ganda pertama ya, CBD sama pusat kegiatan. Yang kedua, industri. Industri ini mengikuti aliran sungai, jalur kereta api, jalan raya. Pekerja kelas bawah, pekerja di daerah ini memproduksi barang kebutuhan kota karena dia adalah industri. Yang ketiga, pemukiman kelas rendah. Pemukiman kelas rendah. Kemudian yang keempat ada pemukiman kelas menengah atau middle class. Yang kelima adalah pemukiman kelas tinggi. Ya, itu adalah penjelasan dari teori inti ganda. Jika kita lihat dari gambarnya tadi, ya, daerah 6 itu berarti sudah termasuk yang keluar ya, daerah industri berat. Daerah 23 itu berarti daerah kutub pertumbuhan baru. Pemukiman suburban nomor 8 itu yaitu daerah pemukiman di pinggiran kota. Daerah industri urban berarti daerah industri kecil di pinggiran kota. Next. Ya, teori berikutnya adalah teori konsektoral. Teori konsektoral tipe Eropa. Teori konsektoral tipe Eropa dikemukakan oleh Peterman pada tahun 1965 dengan mengambil lokasi penelitian di negara Inggris. Nah, teori ini mencoba menggabungkan teori konsentris tadi yang polanya terlalu tadi yang bulat-bulat kayak obat gemuk dan sektoral yang berkembang berdasarkan sektor-sektornya. Namun penekanan konsentris lebih ditunjukkan. Jadi menurut si Peterman ini, teori konsektoral tipe Eropa ini dia lebih menekankan pada teori konsektoralnya atau konsentrisnya. Nah, walaupun konsepnya dia mencoba menggabungkan antara teori konsektoral yang teratur, yang konsentris yang teratur, dan juga teori sektoral yang berkembang berdasarkan sektor-sektor. Kita lihat di gambar. Nomor 1, zona pusat kota. 2, zona peralihan, ya mirip ya seperti konsentris. 3 itu pecah lagi menjadi sektor C dan D, zona rumah kecil. Sektor B itu zona rumah besar.
sektor A, zona rumah tua yang besar. Zona 4 itu masuk pemukiman dan perkembangan pinggir. Zona 5 itu sudah perdesaan. Oke. Nah, itu menurut teori konseptual tipe Eropa. Selanjutnya ada teori konseptual menurut tipe Amerika Latin. Nah, pencetusnya adalah Ernest Griffin dan Larry Ford pada tahun 1980 berdasarkan penelitian di Amerika Latin. Nah, teori ini bisa kita lihat atau digambarkan sebagai berikut. Ini ya, menurut si Ernest dan Larry Ford, nomor 1 itu CBD jelas, nomor 2 daerah perdagangan atau industri, nomor 3 sektor pemukiman kelas elit, nomor 4 pemukiman yang lanjut perkembangannya. Ini masih daerah pemukiman transisi, berarti berkembang. Zona 5 daerah berkembang secara setempat. Zona 6 pemukiman liar, pemukiman kumuh. Nah, ini teori konseptual menurut teori konseptual tipe Amerika Latin ya. Oke. Ini berbeda dengan tipe Amerika Utara, tipe Eropa tadi. Kalau konseptual tipe Eropa, dia itu mencoba menggabungkan antara konsep konseptris dengan sektoral. Kalau ini langsung dibuat per wilayahnya, per sektornya. Oke. Selanjutnya adalah teori poros. Teori poros dikemukakan oleh Babcock yang menekankan pada peranan transportasi dalam mempengaruhi struktur perkembangan kota atau struktur perkembangan ruangan kota. Seperti ini gambarnya dilihat. Nomor 1 daerah pusat kegiatan, 2 peralihan, 3 perumahan pendapatan rendah atau kelas menengah ke bawah, 4 perumahan dengan pendapatan menengah ke atas. Nah, titik-titik ini dikatakan adalah jalur transportasinya ya. Jalur transportasi ini rel kereta api, yang jalan putus 2 ini adalah jalan utamanya. Nah, jalan utama ini nih, yang putih ini adalah jalan utama. Jalan utama ini yang menghubungkan antara sektor satu dengan sektor lainnya. Dan bisa dikatakan, menurut teori poros ini, perkembangan keruangan kota itu garis lurus atau sejalan dengan akses atau jalan atau transportasi di wilayah. Aksesibilitas di sini sangat berpengaruh ya. Selanjutnya, teori historis. Nah, dalam teori historis, Alonso berdasarkan analisisnya pada kenyataan historis yang berkaitan dengan perubahan tempat tinggal penduduk di dalam kota. Nah, menurut Alonso, ya, perkembangan perkotaan itu dilihat pada kenyataan historisnya dan lihat juga pada perubahan tempat tinggal penduduk di dalam kota. Oke, kita lihat di gambarnya ya. Nomor 1 CBD, nomor 2 peralihan ya, berkembang ya. Nomor 3 zona kelas rendah, nomor 4 menengah, nomor 5 kelas tinggi. Jadi perkembangan pola keruangan kota menurut teori historis ini, menurut Alonso ini dilihat berdasarkan historisnya atau sejarahnya yang berkaitan dengan perubahan tempat tinggal dulu dengan sekarang, seperti itu. Kita lanjut. Teori yang terakhir menurut Walter Christoller adalah teori tempat sentral atau central place theory, atau bahasa Indonesia adalah teori pusat pelayanan. Menurut Walter Christoller, seorang geograf Jerman, mengemukakan teori lokasi yang dikenal sebagai teori tempat sentral. Nah, menurut dia, teori tempat sentral itu sebagai tempat yang memberikan peluang, ya, sebagai tempat yang memberikan peluang kepada manusia yang jumlahnya maksimum untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan, baik sebagai pelayannya maupun sebagai pihak yang dilayani. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah contoh gambarnya. Menurut Christoller, pusat-pusat pelayanan cenderung tersebar di dalam wilayah menurut pola berbentuk heksagonal atau segi 6. Christoller menggunakan bentuk heksagon untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang saling berkesinambungan atau saling terhubung. Lingkaran yang mencerminkan wilayah yang saling tinggi lalu dibelah dua dengan garis lurus
sehingga dapat dipilih lokasi yang paling efisien. Sehingga dengan membayangkan heksagonal ini terciptalah hierarki pemukiman dan wilayah pasar. Jadi menurut Ustaz ini pola kota itu berbentuk heksagon tersebarnya. Nah, heksagon itu berfungsi untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang saling terhubung. Di dalam heksagon ada heksagon lagi, jadi mereka saling terhubung dengan garis-garis yang membelah dua dan saling bertindih. Ini ya, garis-garis ini kan bentuk heksagon segina. Di dalamnya ada heksagon lagi dan mereka saling bertindih dan saling berhubung. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, ada tempat sentral yang berhierarki 3. Maksudnya apa? Teori tempat sentral yang berhierarki 3 ini adalah pusat pelayanan berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang-barang konsumsi bagi penduduk yang tinggal di daerah sekitarnya. Ini ya, ada 3 secara besar, 1, 2, 3, dan berfungsi untuk pelayanan berupa pasar dan menyediakan barang-barang konsumsi bagi penduduk yang tinggal di daerah sekitarnya. Kemudian yang kedua ada tempat sentral yang berhierarki 4. Ya. Berhierarki 4. Maksudnya apa? Maksudnya tempat sentral yang 4 itu dinamakan situasi lalu lintas yang optimum. Artinya di daerah-daerah tersebut dan di daerah sekitarnya yang terpengaruh tempat sentral itu senantiasa memberikan kemungkinan rute lalu lintas yang paling efisien. Jadi, menurut tempat sentral yang berhierarki 4 ini ya, jadi bisa dikatakan ini adalah berkaitan dengan transportasi. Karena jika transportasi lancar, perkembangan perkotaan pun akan semakin cepat. Kan aksesibilitas itu sangat penting ya. Aksesibilitas itu sangat penting. Yang berikutnya, tempat sentral yang berhierarki 7. Maksudnya apa? Ini dinamakan situasi administratif yang optimum. Tempat sentral ini mempengaruhi seluruh bagian atau satu bagian wilayah-wilayah tetangganya, selain mempengaruhi wilayah itu sendiri. Contoh, tempat sentral berhierarki 7 antara lain kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Nah, jelas sekali jika dilihat dari maksud si teori tempat sentral yang berhierarki 7 ini, yaitu berbicara tentang administratif wilayah. Namanya administratif itu, walaupun pusat pemerintahannya itu kecil, tapi secara administratif dia besar. Pengaruhnya sangat besar. Sampai ke negara atau wilayah-wilayah di sekitar pusat pemerintahan itu. Nah, jadi itulah tempat sentral yang berhierarki 7. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya harap dicek terus ya. Oke, dilihat terus dari awal sampai akhir video pembelajarannya, dan juga bisa dilihat video-video lainnya di channel Yogi Entertainment. Jangan lupa subscribe, share, dan like videonya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.